saya jadi smart microphone dengan menggunakan prosesor IC8086 sebagai teknologi utamanya. Dalam sistem ini, sensor itu dipasang untuk memantau dan mengendalikan kondisi dalam toilet secara otomatis tanpa ada interaksi fisik langsung dengan pengguna toiletnya. Rangkaian ini digunakan untuk menjaga kenyamanan, kebersihan, dan efisiensi energi karena memanfaatkan sensor. Di sini digunakan sensor infrared, sensor peer, sensor water, dan sensor ultrasonic. Nah, pada sensor infrared, di sini digunakan sensor infrared yang terhubung ke IC 86 untuk mendeteksi keberadaan pengguna di depan pintu toilet secara otomatis membuka pintu ketika ada orang yang masuk tanpa membutuhkan kontak fisik. Prinsip kerja sensor ini sama didasarkan pada pemancaran dari infrarednya dan penerimaan sinar infrared kembali. Ketika seseorang mendekati pintu, dia dinyalakan dengan input yang satu, maka sensor di belakangnya memancarkan sinar yang kemudian dipantulkan lagi kembali ke objek manusia itu dalam jangkauan deteksinya. Kemudian sensor ini menangkap pantulan tersebut dan mengirimkan sinyal listrik ke IC8086 ini sebagai tanda ada orang di dekat pintu. IC8086 ini memproses sinyal yang terima dari sensor infrared dan mengirimkan ke pemerintah untuk mengaktifkan motor yang berada pada rangkaian ini dan untuk menggerakkan tanda pintu terbuka. Pintu toilet akan terbuka otomatis dan setelah pengguna memasuki toilet dan sensor tidak lagi mendeteksi adanya objek di depan pintu, maka IC8086 ini mengirimkan lagi perintah untuk menutup pintu secara otomatis atau berputar berlawanan arah. Sistem ini berguna untuk memberikan kenyamanan tanpa perlu menutup pintu, menjaga kebersihan, dan memastikan pintu terbuka dan ditutup secara efisien. Yang kedua, sensor peer. Di sini saya menggunakan sensor peer atau pasif infrared yang terhubung ke IC8086 juga berfungsi untuk mendeteksi gerakan manusia di dalam kamar mandi. Ini diletakkan di atas atap untuk menghidupkan lampu secara otomatis atau outputnya berupa lampu berupa LED. Selanjutnya, sensor peer ini bekerja dengan menangkap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh tubuh manusia. Ketika ada gerakan di dalam kamar mandi, sensor ini akan mendeteksi perubahan radiasi tersebut dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal ini kemudian dikirimkan ke IC dan diproses untuk mengevaluasi sinyal yang diterima, dan jika ada gerakan, maka IC mengirim perintah untuk mengaktifkan relay pada motor untuk mengontrol arus yang menuju ke lampu. Kalau relay aktif, maka lampu di kamar mandi akan menyala dan sistem dapat diatur dengan penundaan waktu sehingga lampu akan tetap menyala meskipun tidak ada gerakan secara langsung. Ini mencegah agar lampu mati secara tiba-tiba ketika kita di kamar mandi. Jika setelah beberapa waktu lagi tidak ada gerakan, maka dia akan terdeteksi dengan sensor dan mengirimkan perintah untuk mematikan relay dan lampu akan mati. Nah, selanjutnya sensor ultrasonic. Pada sensor ultrasonic ini terhubung juga ke IC8086 yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan seseorang di dalam kamar mandi dengan prinsip kerja berdasarkan gelombang ultrasoniknya. Sensor ini memancarkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi yang tidak dapat didengarkan oleh manusia. Ketika gelombang suara itu mengenai objek, maka
objek seperti tubuh seseorang, maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke sensor, kemudian mengulur waktu yang dibutuhkan untuk gelombang kembali, dan menghitung jarak objek dari sensor. Kalau misalnya jaraknya terdeteksi pada rentang tertentu, maka tandanya akan mendeteksi menganggap ada seseorang di kamar mandi, maka lampu LED kuning LED merah akan hidup karena di kamar mandi ada orang. Selanjutnya, eh, selanjutnya ketika tidak ada orang yang tidak ada orang di kamar mandi, maka eh, akan meng, eh, maka jika tidak ada pantulan dari frekuensi ultrasonic ini, IC-nya akan memerintahkan untuk menghidupkan lampu LED kuning yang akan terlihat di pintu, menandakan kamar mandi kosong. Kamar mandi kosong dan mematikan sistem yang tidak diperlukan. Ini untuk meningkatkan efisiensi energi dari kamar mandi tersebut dan kenyamanan pengguna. Dan terakhir ada water sensor. Fotosensor ini terhubung ke IC juga dan dapat digunakan untuk mengukur ketinggian sabun cair di dalam dispenser sabun untuk meningkatkan konduktivitas dan kapasitansi dari dispenser tersebut atau sabun cairnya. Sensor ini bekerja mendeteksi tebaran cair sabun di dalam dengan memberikan sinyal berupa tegangan atau arus listrik yang sesuai dengan ketinggian cairan terdeteksi. Semakin rendah dia atau di bawah 25% ketinggiannya, maka eh, em, semakin rendah maka sinyal dikirim ke IC akan berubah menandakan bahwa saldo itu lebih kurang. Jika IC 86 menambah sinyal dari water sensor memprosesnya untuk menentukan ketinggian sabun dalam dispenser, maka nanti akan hidup indikator atau lampu merah pada panel yang menunjukkan bahwa sabun hampir habis dan akan mengirimkan sistem yang mengelola pengisian ulang secara otomatis atau menghidupkan buzzer untuk alarm sebagai tandanya sabun itu habis. Mungkin sekian presentasi tugas besar mikroprosesor yang smart toilet yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.